wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma inni na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati ad-daini. Ikfina ya Rabbana bihalalika an haramik wa akhrina fi fadlika amman siwak. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan semua yang ikut dalam program mulia ini, belajar bersama agar kita semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, urusan dunia dan juga urusan akhirat. Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Allah menjauhkan kita dari hutang. Nabi pernah mengajari kita untuk berdoa. A'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada terlilit hutang. Hutang adalah enak waktu mengambilnya, repot waktu mengembalikannya. Dan hendaknya kita harus bisa membiasakan diri untuk tidak latah pinjam dan latah ngutang. Kalau bicara tentang pinjol, itu kan jelas ada riba dan seterusnya. Bahkan kalau seandainya hutang itu yang tanpa riba sekalipun, hendaknya kita banyak menghindar. Apalagi jadi dalamnya ada riba, ada keharaman. Maka perlu dicermati. Yang tergopoh-gopoh meminjam uang, kemudian dia harus kena riba, ya, kemudian sehingga menjadi sebab terlilit. Itu pun kalau bicara tentang bisnisnya pun, biasanya bisnisnya bukan sesuatu yang sehat. Bukan hal yang baik. Bukan hasil renungan panjang. Hanya mungkin ikut-ikutan dan seterusnya. Yang jelas, Nabi pernah mengisyaratkan dalam panjatan doa, minta perlindungan daripada terlilit hutang. Urusan riba jelas haramnya, Masya Allah. Tidak akan berkah yang menjalani hidup dengan riba kalau tidak segera tobat. Dan subhanallah, yang menghadap kepada kami di bulan ini saja yang terjebak dalam pinjaman online. Luar biasa. Sehingga begitu mudahnya orang pinjam, tapi pada akhirnya mereka juga dikejar-kejar untuk membayarnya. Sehingga menjadi sebab tidak tentram di rumahnya, berantem, segala macam, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian juga dari meminjam itu, ternyata di ujungnya sana ditunggu oleh syaitan. Di ujungnya ditunggu oleh syaitan. Memang meminjam, disepakati para ulama, meminjam dengan cara pinjaman yang halal, yang bersih tanpa riba adalah boleh. Kalau Kak, saya pinjam uang kepada Anda, uang 100.000, itu boleh dan halal saya makan. Halalnya tanpa syarat. Halal benar, pinjam halal. Karena sudah jadi milik saya ambil dengan cara minjam. Nggak ada perbedaan pendapat tentang kehalalan uang pinjaman. Asalkan pinjamannya benar, nggak ada ribanya. Cuman permasalahannya bukan di dalam urusan halal meminjam. Ada kewajiban di dalam mengembalikannya. Di ujungnya nanti setan menanti. Orang kalau hidupnya dengan utang, apalagi sampai menumpuk utangnya, yang terjadi apa kira-kira? Dia sebagai orang yang punya perasaan sering ditagih dan ditagih dan ditagih. Sehingga merasanya tidak nyaman di saat ditagih. Dan dia harus mengembalikannya. Sementara penagih-penagih utang kayak pinjaman online itu tidak mengerti syariat. Kalau orang di dalam syariat Islam, kalau ada orang pinjam uang kepada seseorang, dan jika orang tersebut kok belum bisa membayar karena memang tidak mampu, maka bagi yang meminjamkannya wajib fanadhiratun ila maisarah, hendaknya wajib beri tempo sampai dimudahkan.
Jadi komitmen kita di dalam Islam, kalau kita sudah berkomitmen meminjamkan kepada seseorang, maka di saat dia nanti tidak mampu membayarnya karena memang fakir, maka kita wajib memberikan tempo kepadanya. Indahnya di dalam Islam. Panadiratun ila masyarah. Tidak boleh kita memaksa dia untuk mengembalikan. Apalagi dipaksa setelah itu ada tambahannya. Ada denda dan segala macam, tidak diperkenankan. Karena itu adalah kesempatan untuk mencegah orang di dalam kesempitannya. Coba saja orang hari ini kalau sudah lagi perlu, anaknya sakit atau dan yang lain sebagainya, maka bisa kalap dia, pinjem, yang penting dapat pinjaman dulu. Tidak peduli apakah waktu mengembalikannya harus berlipat-lipat dengan riba yang banyak, enggak peduli, kadang orang sudah kalap. Sehingga oleh Islam di stop bahwasanya kalau peminjaman harus peminjaman karena Allah, tidak boleh ada tambahan sedikit pun. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap peminjaman yang mengundang kemaslahatan, keuntungan bagi yang meminjamkan, maka itu bentuk riba. Biarpun hanya picit. Saya minjam uang kepada Anda 100.000. Nah, setelah itu saya kembalikan juga 100.000 tapi plus pijat. Nah, pijat kan ada nilainya. Itu riba. Dan memang kenapa dihindari untuk bisa mencekik di dalam kesempitan orang lain. Itu ibu-ibu yang punya anak di rumah sakit. Memang sepertinya di rumah sakit ada bantuan dari negara anaknya. Tapi dia telah meninggalkan pekerjaan. Sehingga kadang untuk mencukupi kebutuhan rumahnya dia sudah kalap. Yang penting anaknya sembuh. Akhirnya dipinjam duit di mana saja. Nggak peduli. Nah ini kan bahaya. Alangkah indahnya di dalam Islam. Kalau Anda pinjam kepada seseorang uang dengan cara pinjaman Islami, kalau ternyata Anda tidak mampu membayarnya, maka bagi yang meminjamkannya fanadiratun ila masr, wajib memberi tempo. Karena tidak boleh dipaksa dia untuk membayar dengan cara macam-macam. Harus dengan cara yang halal. Kemudian di sisi lain, dalam peminjaman itu indahnya. Kalau Anda pinjam uang kepada seseorang dan Anda sudah mampu untuk membayar, akan tapi kalau Anda tidak segera membayar, maka Anda dosa. Dan Anda layak untuk direndahkan dan dihinakan. Kalau ada orang menunda-nunda bayar utang, maka dia boleh dipermalukan. Artinya apa? Ya terserah, pokoknya dia ada orang rendah dia. Dia tidak mau diuntung dia. Tidak mau ditolong dia. Sudah dipinjami duit, kadang-kadang begitu. Dia punya uang, bukan tidak mampu. Makanya ketahuilah, orang yang menunda-nunda itu, dia daftar fakir di hadapan Allah. Sehingga disebutkan dalam riwayat, jika ada orang pinjam uang, kemudian dia berniat untuk membayarnya dengan benar, maka Allah akan bantu dia. Maka jika ada orang pinjam uang, akan tapi terbetik di hatinya ingin lari, maka tidak akan tolong. Langsung melarat dia, nggak akan bisa mampu bayarnya. Sehingga di dalam Islam sendiri ada di dalam urusan pinjam-meminjam, ada hendaknya dicatat. Kalau pinjam-meminjam, tulis. Karena menulis itu adalah, kalau saya pinjam uang kepada Anda, saya minta ditulis. Kenapa? Biar saya tidak lari. Biar tidak lepas. Sehingga berarti dengan saya minta menulis, ditulis, dicatat itu, karena saya ingin membayar. Dengan itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lihat dari dua sisi kan indah. Yang meminjamkan melihat yang pinjam tidak punya uang, wa nadiratun ilaihi masyarah. Sisi lain yang punya uang, yang pinjam dan punya uang wajib bayar dengan cepat, kalau tidak dosa. Nah, ini kan harus difahamkan kepada kita semua di dalam utang piutang indah sekali di dalam Islam. Nah, kemudian kalau hari ini peminjaman di ojol gimana atau di tempat-tempat yang lain? Harus kalau tidak bayar ya nak bengkak lagi. Bengkak lagi dan membengkak lagi. Lihat menyiksa. Dan itu bahaya sekali. Nah, ujungnya apa? Ujungnya ditunggu oleh syaitan. Bahkan kalaupun pinjaman yang halal sekalipun dengan cara syar'i, itu meminjam itu adalah juga ditunggu oleh syaitan. Misalnya utangnya sudah menumpuk. Haji ngutang, umrah ngutang, dikit-dikit ngutang, apa-apa ngutang. Apa yang terjadi setelah itu? Kan harus dibayar kan? Sehingga ditagih sama orang. Ditagih pertama mungkin dia merasa biasa. Kedua, ketiga, empat. Banyak yang nagih. Kalap dia. Malu dia. Apalagi dia punya nama besar di tempatnya. Malu dengan sana sini. Akhirnya karena malu dia harus membayar. Maka dia sudah gelap mata dia. Ya kan kalau dia mengurus masjid, mengambil duit masjid itu. Ayo di situ loh. Kalau pejabat ya korupsi itu dari situ. Nah, ustadz pun kalau sudah berceramah akan menjual agamanya nanti pada akhirnya.
Bermacam-macam sebab gara-gara utang. Maka bisa mungkin Anda menghindar dari utang. Dan ada orang hobi utang. Suatu ketika ada, memang hobi utang itu bingung. Suatu ketika ada seorang laki-laki ngadu tentang istrinya. Saya itu bingung, Bu ya. Istri saya itu utang terus. Untuk apa? Saya juga nggak tahu, Bu ya. Saya nggak tahu untuk apa, tapi kenapa ngutang? Ya itu tidak berkah, dia zalim biasa. Dikit-dikit ngutang, ngutang, ngutang. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Maka jangan sampai ada di antara kita sembrono dalam gampang dikit-dikit ngutang-ngutang. Nah, untuk mengantisipasi menghutang pinjaman tadi, maka yang perlu kita benahi adalah cara hidup kita. Cara hidup kita. Jangan biasa dengan foya-foya, ikuti gaya hidupnya orang. Itu kan problem. Jadi kalau bicara kita untuk menghindar dari menghutang, kita harus tata dong cara hidup kita. Kebiasaan dengan sesuatu yang mewah. Bajunya harus merek begini, sarungnya merek begitu, handphonenya begini, begitu. Hidup diatur oleh produk-produk, oleh dunia itu. Akhirnya dia tersiksa. Sehingga dia kadangnya begitulah. Kalap dia. Beli ini, beli itu, nggak mikir kalau ternyata uang barokahnya, uang gajinya sangat terbatas. Dari situlah nanti akan muncul kejahatan-kejahatan. Mencuri juga dari situ. Nah ini yang harus kita waspadai. Lah urusan ojol ini Masya Allah. Pinjal ya, pinjal ya. Pinjal ya. Pinjal itu Masya Allah. Yang ngadu pada kita luar biasa. Nyungsep. Ini banyak kita menemukan kadang subhanallah. Ada satu orang. Sepertinya di ahli ibadah dan sebagainya. Duh, Bapak kok ini? Iya terjebak saya nyusul kapok saya. Kalau sudah nyungsep, jungkir balik itu baru kapok gitu. Memang itu paling enak pinjemnya. Tapi kan semua harus dibayar. Iman itu kan ketakwaan itu urusan pribadi dengan Allah. Biarpun manusia tidak ada yang melihat, kita harus takut dong. Di situ ada ribanya. Bagaimana dia kok masih berurusan dengan riba? Katanya dia senang beribadah dan sebagainya. Nah ini yang harus diwaspadai. Jangan urusan dengan pinjaman-pinjaman yang ada ribanya. Pinjaman yang tidak ada ribanya pun kita harus waspada. Pinjaman yang nggak pakai riba pun kita nggak boleh seenaknya. Kalau kita tidak punya pertimbangan matang, kita harus berhitung betul. Bahwasanya ada cadangan-cadangan untuk bayarnya. Kalau tidak, jangan spekulasi. Hancur belakangnya nanti. Sekarang orang punya hutang riba itu katanya memang sedikit-sedikit. Tapi kan kali berapa? Sehingga sampai berkata, Buya saya hari ini hanya membayari berapa puluh juta membayari bunganya saja. Pokoknya belum. Aji bunganya dan pokoknya belum. Bunganya dan pokoknya belum. Masya Allah. Permasalahannya semuanya adalah hilang takwa kepada Allah. Sudah tidak takut kepada Allah. Sehingga hidupnya mengikuti gaya hidupnya orang. Dia memaksakan diri dengan hidup yang merepotkan itu. Bagaimana? Dia mengikuti gaya hidupnya orang itu tadi berfoya-foya. Kita bisa hidup sederhana kok dengan nasi liwet. Beli kecap. Tuangkan di atasnya kecap. Langsung digoreng di kecap. Cari sambal. Termasuk menu yang paling enak. Kalau bukan terasi, saya itu adalah cabai dipotongin. Sama bawang dipotongin. Tuangin kecap sedikit di atasnya. Bikin telur ceplok semua. Nasi anget. Sudah enak. Indah sekali. Luar biasa sudah. Saya makan lahap. Tanya aja anak-anak. Nah, artinya memang enak. Rupanya enak tuh di mana? Di dalam hati rasanya itu seperti itu. Jadi sudah makan banyak dia. Anak-anak yang nemani kita waktu kita tasyah di kamar. Minta diantarin telur ceplok. Satu telur. Nah, sekarang gaya hidup orang Masya Allah. Handphone. Maka dari itu, hai hamba Allah. Memang kita, seorang mukmin harus kuat. Harus berjaya dalam ekonomi. Tapi bukan dengan cara tersiksa, menyiksa diri dengan hutang-hutang yang nggak jelas seperti itu. Kita harus takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Hukumannya besar di hadapan Allah. Haram. Tidak berkah usaha kita, uang kita, hidup kita. Dan neraka yang kita takutkan. Maka dari itu siapapun yang berurusan dengan pinjaman-pinjaman yang ada ribanya, ayo segera diakhiri sebisa mungkin. Kemudian setelah itu Anda jangan mendekati dengan pinjam-meminjam, biarpun itu nggak ada ribanya sekalipun. Lalu bagaimana caranya? Biasakan dengan hidup sederhana. Baju. Ini baju merek terbagus. Yang adalah baju Masya Allah. Imamah yang saya pakai ini ternyata harganya 1,5 real, 2 real.
2.000, 4.000, 8.000 saya pakai. Baju saya seperti apa begitu. Dan di saat begini hanya ini kan kena layar, kena lampu begitu, jadi mengiluh, menyala. Dan itu tidak gatel kok kita dengan begini-begini. Artinya yuk kita biasa dengan kesederhanaan. Kalau ternyata Anda punya harta melimpah dan sebagainya, Anda boleh menikmati. Tapi tidak boleh Anda mengejar ambisi-ambisi yang menyiksa diri. Ya, insya Allah. Al-qanaah. Kalau qanaah itu orang yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah karuniakan, itu adalah seperti raja dunia. Tapi ketahuilah, sekaya apapun dia, dikuasai kerakusan, maka dia seperti orang fakir. Maka dalam catatan awasa kami, kerakusan adalah kefakiran tersembunyi yang menjadikan banyak kesalahan, termasuk pinjam dan akhirnya tersiksa dengan korupsi, tersiksa dengan mengambil duit pondok, dengan tersiksa mengambil duit masjid, dengan tersiksa rebutan waris dan seterusnya, berangkat dari urusan dunia semacam ini. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya, menjaga kita semuanya terbebas dari hutang. Allah mudahkan urusan rezeki kita, rezeki yang halal penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukran, jazakumullah kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas nasihatnya pada sore hari ini yang tentunya menjadi renungan untuk kita bersama. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa praktek-praktek ribawi baik dalam transaksi pinjam meminjam ataupun juga transaksi-transaksi lainnya. Baik, Buya, masih ada waktu Bu ya untuk kita berikan kesempatan sahabat-sahabat yang tanya langsung. Boleh, silahkan Ibu Anis Sundari bisa bertanya langsung kepada Bu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Buya ini untuk yang kedua kalinya. Mudah-mudahan Buya sekeluarga sehat selalu. Untuk yang kedua kalinya saya bertanya kepada Buya setelah season kemarin. Buya, terkait riba ini, yang saya tahu bahwasanya yang dimaksud dengan riba itu meskipun dia lebihnya cuma 500 perak, apakah itu benar yang disebut dengan riba itu lebihnya itu Buya? Lalu bagaimana pendapat orang kalau misalkan kita meminjam dari hasil riba ini dari salah satu bank konvensional, katanya kalau dipakai usaha mah nggak apa-apa katanya gitu. Yang nggak boleh itu kalau misalkan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Apa itu benar, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Memang sering kadang muncul fatwa-fatwa yang membingungkan. Anda tidak usah bingung. Kalau Anda belajarnya di tempat yang tidak membingungkan. Sudah jelas. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Jadi setiap peminjaman yang membawa kemanfaatan yang kembali kepada yang meminjamkan, itu adalah riba. Adalah riba. Biarpun hanya misalnya dari 10 juta hanya 500 rupiah. Riba. Biarpun katanya 0, berapa riba. Bahkan yang namanya riba itu kadang tidak ada kerugian sama sekali. Tapi karena transaksinya salah, menjadi riba. Riba kan ada macam-macam. Bukan saja riba itu riba qard yang dibahas di sini. Hanya riba qard. Riba utang piutang. Padahal di sana ada riba nasi'ah. Ada ribayat. Ya kan? Riba fadl. Riba nasi'ah, ribayat. Contoh saja. Anda membeli emas. Anda membeli emas. Anda lagi datang ke toko emas. Kemudian di situ ternyata emasnya cocok. Anda beli, cuman Anda tidak membayar langsung, Anda menghutang. Sementara yang punya emas sangat kenal dengan Anda orang banyak duit. Lalu Anda ambil emasnya, Anda beli, sudah. Kemudian Anda menghutang, pembayarannya besok. Itu riba. Padahal yang punya emas diuntungkan juga. Besok dibayari kok. Saya belum perlu uang saat ini kok. Anda diuntungkan bisa mendapatkan emas. Nggak ada yang dirugikan. Tapi apa? Melanggar Allah. Melanggar Allah. Ini adalah riba. Ya, kan riba, ada ribayat, tidak serah timakan langsung. Ya kan? Ada macam-macam riba. Riba qard juga demikian. Dan tidak ada beda apakah itu uang untuk bisnis dan sebagainya atau untuk konsumsi.
nggak ada bedanya. Semuanya harus dibayar dan harus menambah. Sudahlah percaya dengan Islam sangat indah. Islam nggak boleh mencekik. Biarpun 0, itu kali berapa itu. Nah, padahal kalau orang dalam keadaan bangkrut, hendaknya ditolong, bukan tetap dicekik. Sudah tidak berhasil dalam usahanya, dia tetap membayarnya. Jadi nggak ada, jangan percaya dengan fatwa-fatwa picisan begitu. Kamu nggak fatwa picisan, karena itu menjerumuskan orang. Katanya 0, sekarang berapa banyak orang terjebak dalam hutang-hutang itu. Nah, dia berani menghutang, bahkan hutang-hutang begitu tuh lihat, kalau kita segera membayarnya pun juga nggak mau kok. Ada orang pengen bayar hutang kok nggak boleh, kan aneh. Karena tidak sesuai dengan waktu, harus begini, kan aneh sekali. Saya hutang misalnya 100 juta pada satu bank atau 200 juta. Ternyata di saat saya pengen tobat, nggak bisa langsung dibayar begitu kok. Kenapa? Ya, ada unsur lain yang dicari di balik itu semuanya. Jadi tetap haram dua-duanya disebutkan tadi. Biarpun untuk usaha tetap tidak berkenan, hukumnya haram. Takutlah kepada Allah. Kalau Anda masih mencoba cari fatwa-fatwa yang menghalalkannya, Anda boleh cari fatwa di sana. Tentu ada. Bukankah setiap ada hukum, mesti ada orang yang aneh dalam memberikan hukum? Akan tetapi yang jadi musibah adalah Anda akan terkena musibah sendiri, akan terjebit, terlilit dalam hutang, insya Allah. Jadi kemudian yang sudah berurusan dengan dunia konvensional, tinggal bertobat kok. Yang lalu biar berlalu. Yang lalu biar berlalu. Sudah selesai. Baik, semoga Allah mengampuni. Mungkin ada fatwa akhir mengatakan bank konvensional tidak ada masalah dan sebagainya. Oh, ini biasa begini-gini. Selalu ada fatwa begitu. Akan tapi kita kembali kepada yang diajarkan oleh para ulama dengan jelas. Mungkin ada berkata, yang menghalalkan juga ada para ulama. Subhanallah. Boleh Anda ngikut kalau Anda memang percaya dengan seperti itu. Akan tapi permasalahan sangat jelas sekali. Kisah riba garut itu adalah sangat jelas kisahnya seperti apa. Adapun upaya-upaya untuk menghalalkan bunga dan sebagainya, bahkan namanya pun dipercantik kok, dari riba menjadi bunga. Mungkin untung aja dia nama cantik atau si jelita begitu, hanya kasih bunga. Nanti dapat ini nama jadi perindah namanya bunga dan seterusnya. Itu ya. Semoga Allah menjaga. Kemudian yang lain lagi, di saat Anda melihat orang yang masih berurusan dengan yang demikian itu, Anda tidak boleh mencaci dan mengolok mereka. Sebab yang kita temui adalah banyak orang menangis ingin keluar tapi belum bisa. Dan mereka menyadari itu haram tapi belum bisa keluar. Yang repot kadang, Masya Allah, ini orang awam. Di saat mendengar petuah ulama, begitu semangatnya untuk hijrah. Ini kadang yang pakai jubah, pakai imamah. Tidak tahu dia kok hobi. Bahkan saya mendengar di telinga saya sendiri. Suatu ketika ada seorang ustadz di sebuah pondok pesantren. Lagi membaca koran, lalu bercerita. Dan kita di sampingnya. Lagi bercerita rupanya apa? Untuk mempermudah agar dia ngajarnya semakin aman, dia telah menitipkan uang di bank konvensional. Setiap minggunya dia mendapatkan bunga. Ajib. Dari mana kok dia begitu tenangnya berbicara semacam itu? Dia menganggap itu adalah bukan sesuatu yang riba. Itu salah belajar, salah berguru yang demikian itu. Dia mengatakan biasa saja, na'udzubillah, Masya Allah. Memang kita tidak boleh mencaci orang yang berurusan dengan dunia konvensional. Tidak mencaci mereka, tapi kita menghimbau. Kita ingin merubah bank-bank itu menjadi bank yang syariah. Ya. Kemudian ada lagi yang mencoba menggembosi bahwasanya tidak ada beda antara syariah dengan bank konvensional. Sama-sama gini-gini, bahkan lebih mencekik bank syariah dan seterusnya. Ketahuilah bahwa kalau ada kekurangan dalam dunia bank syariah, itu adalah tugas kita untuk menyempurnakan. Tapi kalau menganggap sama, ini adalah berlebihan. Sementara di dalam bank syariah itu sendiri, yang jelas bahwasanya kalau Anda ingin mengambil dana dari bank syariah, Anda tidak boleh menggunakannya kecuali untuk produksi yang halal, usaha yang halal. Tapi kalau bank konvensional, terserah Anda kerja di apa saja. Anda jual minuman keras kayak, Anda membuka rumah judi kayak, Anda penting itu. Yang penting Anda membayarnya, kan begitu. Kemudian Anda akan dikenalkan dengan istilah-istilah syariah. Kemudian semua transaksi akan diarahkan pada transaksi syariah dan banyak maslahatnya. Kalau ada kekurangan, ya tentu kita punya tugas untuk menyempurnakan. Lalu bahasa yang sering kami sebut adalah bank syariah di negeri kita ini adalah seperti bayi yang kita nanti kehadirannya. Ternyata lahir di negeri ini bayi bank syariah, tapi ada cacatnya. Kita bunuh? Ya tidak dong. Orang cerdas tidak akan bunuh, akan dibesarkan, kekurangannya akan disempurnakannya. Termasuk benih-benih bank syariah. Saat ini adalah seperti BMT yang kita hadirkan, adalah kita berusaha untuk menetapkan, menjalankan syariat Nabi SAW. Itu saja. Baik, terima kasih Buya atas jawabannya. Pertanyaan dari Ibu Anis Sundari.
Selanjutnya kami buka kesempatan untuk Pak Jamali. Silakan Pak, bisa bertanya langsung pada Buya. Dibuka mic-nya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala urusan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Mau bertanya, Buya, ini ada titipan dari saudara kita, bagaimana yang sudah terlanjur pinjol dengan jumlah yang banyak dan bagaimana solusinya? Demikian, syukran Buya atas jawabannya. Solusinya tidak boleh sepihak dari kemauan Anda, karena di sana mereka punya kemauan. Solusinya Anda sebisa mungkin harus jual aset segala macam untuk menyelesaikan. Kalau tidak, akan terus terlilit dan alangkah bodohnya kita terus akan membengkak. Tapi berat memang yang namanya umur tobat harus begitu. Jual aset semuanya. Kalau tidak bagaimana? Akan kita biarkan terus membengkak. Dan mereka tidak orang mengerti syariat. Fanadiratun ilai maisarah. Bukan dia membiarkan, kasih tempo, enggak. Tambah tempo, tambahin. Karena Anda telah berurusan dengan orang yang salah. Tidak mengerti syariat. Maunya mencekik dan seterusnya. Maka tidak ada kata lain kecuali aset yang kita sebelum berkembang menjadi hancur semuanya. Jual aset, jual semuanya. Setelah itu mulai dengan tobat akan menjadi indah. Atau pinjam kepada saudara jika punya dan sebagainya. Kalau ternyata, oh ya pinjam kepada yang riba lagi, Anda sama saja. Pindah dari riba ke riba yang lain lagi. Jual aset. Ini saya jual aset. Nggak usah bilang, oh sayang aset. Sayang, ini ada saya kumpulin nama. Dia tidak sadar bahwasanya dibiarkan aset pun akan hangus pada suatu ketika nanti. Harus digunakan untuk membayarnya. Tidak ada kata kecuali adalah menjual asetnya untuk karena apa kita berurusan dengan orang yang tidak mengerti agama. Dia tetap membengkak dan mencekik. Kita semakin tercekik. Segera selesaikan. Atau kita pinjam kepada saudara-saudari kita imam yang bisa untuk pinjamkan beda tanpa ada riba, tanpa ada bunga. Nah, kalau ternyata Anda tidak punya apa-apa dan sebagainya, kalau tidak punya apa-apa, lain cerita mau gimana lagi? Tidak punya apa-apa. Ya sudah masuk penjara, nggak ada apa-apa. Anda tidak punya apa, mau gimana lagi? Karena tidak boleh kita langsung, oh saya mau merampok saja, nggak boleh begitu. Yang perempuan pelacur nggak boleh juga semuanya. Jadi ada dua yang paling penting tadi adalah segera jual aset. Jangan menyayang-nyayang aset, tapi kita terjerumus nanti. Ada orang aset-asetan, rumah jual. Kita ganti kontrak, setelah itu bisnis yang halal bisa beli rumah baru lagi yang hebat. Yakin, kalau kita ingin hijrah, maka Allah akan tolong. Kita memberanikan keyakinan. Sebab selama ini ada memang luar biasa orang yang terjebak dalam pinjaman online itu, waduh bingung semuanya. Berapa tahun? Kadang-kadang tidak kita duga orang itu terjerumus. Karena apa? Kelihatannya mukanya muka khusyuk, muka soleh. Tahunnya terjerumus dalam ini. Tidak ada kata jual aset. Dia setelah jual asetnya baru ngontrak rumah dan sebagainya. Katanya lebih tenang. Biarpun saya ngontrak rumah hanya 2 tahun saja. Percaya 2 tahun lagi nanti bisa beli kontrakan baru lagi. Setelah itu adalah Anda bisa beli rumah lagi. Harus yakin begitu. Nggak ada cara lain kecuali itu. Mau gimana lagi? Mau lari? Anda tidak bisa. Kecuali orang per orang yang dia tidak urusan dengan lembaga seperti itu. Anda bisa minta mohon maaf, maafin saya tidak bisa. Alangkah mudahnya kalau orang per orang yang dia ngerti syariat. Dan buktikan kalau Anda fakir. Fanadiratun ilai maisarah. Dia wajib memberikan tempo kepada Anda. Tapi bank konvensional atau termasuk pinjaman semacam ini, dia tidak ngerti syariat. Kembalikan. Saya tidak mau tahu tentang itu. Bapak saya mati, menangis, menjerit, sakit, semuanya enggak. Bayar. Seperti itu. Nah, kok masih gak paham yang demikian itu? Kok masih menganggap, wah ini. Enggak. Selagi haram adalah haram, sudah selesai. Baik, seperti itu. Baik, syukron Buya atas jawabannya. Pertanyaan dari Pak Jamali tadi, insya Allah mewakili, ada beberapa pertanyaan serupa juga Buya, dan insya Allah cukup mewakili untuk pertanyaan-pertanyaan serupa. Dan satu penanya terakhir sebagai penutup di sesi kita kali ini, kami silakan Ibu Puspita, boleh dibuka mic-nya, Ibu. Bisa bertanya langsung pada Buya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Waalaikum. Siapa? Yang pertama, saya Ibu Puspita. Pertanyaan pertama,
orang. Terus ada orang yang memaksa mau Bentar Ibu, Ibu yang solehah, kami tidak bisa mendengar. gitu. Pertanyaannya Ibu, mohon maaf, suaranya putus-putus, Ibu. Putus sinyalnya ya. Iya. Boleh diulang, Ibu, pertanyaannya? Bisa mendengar dia mintakan uang kepada seseorang, terus orang tersebut Kami tidak bisa mendengarnya. Ibu, Baik. mohon maaf. Niatnya Ibu sudah terkabul nih. Tidak bisa didengar suaranya. Baik, nampaknya terputus, Bu ya. Kami lanjutkan ke yang tadi sudah menunggu dari tadi, juga ada Ibu Sopwatun Nida. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau bertanya. Saya pernah ketemu anting bekas anak saya waktu masih kecil. Itu hanya tinggal sebelah aja dan suratnya pun sudah hilang. Kemudian saya coba itu untuk dibawa ke Pegadaian karena di sana untuk harga jual barang itu lebih tinggi daripada di toko emas. Kemudian saya memang berniat itu untuk tidak menebusnya, Bu ya. Itu bagaimana hukumnya? Anda tidak Terima menebus. kasih, Bu ya. Sebentar. Iya. Anda menemukan anting. Iya, itu anting punya anak saya. Terus Digadaikan. Karena sudah tinggal sebelah, dibawa ke dan sudah Pegadaian. tidak ada suratnya. Saya taruh di Pegadaian. Untuk apa Memang Anda niatnya gadaikan untuk atau bagaimana? tidak saya tebus. Ditaruh di Memang Pegadaian niatnya maksudnya saya mengapa? taruh aja, Bu ya, Ibu ya solehah. supaya agar jadi uang aja. Supaya Terus? bisa menjadi uang saja daripada itu antingnya tidak terpakai juga gitu. Maksudnya apa? Ibu pinjam uang di Pegadaian, begitu? Iya, betul, Bu ya. Terus pakai riba, ada pakai bunga nggak Ibu solehah? Saya tidak pernah tebus, tidak pernah cicil karena memang Ya. antingnya kan sudah tidak terpakai, jadi biar supaya jadi uang aja, Bu ya. Duh, bagaimana? Kan ada ikatan. Ibu kan tahu mengambil uangnya, ada jelas kan? Ibu kan punya kewajiban Iya. mengembalikan uang. Iya, Bu ya. Mengembalikannya gimana caranya? Ada ribanya atau tidak? Sebenarnya ada bunganya juga, Bu Ya ya. sudahlah, Ibu kalau Tapi sudah saya ada tidak pernah bunganya, membayar. ya salah Ibu sana. Ibu yang solehah, nggak boleh. Ibu berarti nekat itu. Ibu justru malah Ibu pura-pura Ibu Allah Maha tahu, malaikat melihat. Jadi ya sudah, yang penting nggak saya ambil pun tidak ada masalah. Yang penting saya dapat pinjaman uang kan, gitu ya. Nah, tidak Ya, begitu Ibu. Karena ibaratnya begini, kalaupun saya tidak bayar terputus nanti barang saya hilang. Nggak begitu. Di saat Anda mengambil pinjaman ke tempat tersebut, kalau Anda tahu bahwasanya mengembalikannya adalah dengan tambahan, itu Anda sudah mengambil cara riba, Ibu. Nah ini, Anda mengambil cara riba. Dan itu tidak diperkenankan. Jadi karena Anda tahu bahwasanya saya akan mengembalikan dengan jumlah yang lebih. Cuman ini kan ya aneh kalau memang betul ada di Pegadaian, anting ternyata dengan meminjam, kita bisa mendapatkan lebih daripada harga anting yang sesungguhnya. Apakah betul semacam itu kan? Atau Anda saja tidak tahu padahal harga anting itu tinggi. Harga anting itu tinggi. Kemudian Anda diberi pinjaman di bawah nilai anting, kan pasti begitu dong. Bagaimana dia akan meminjamkan uang kepada Anda di atas nilai anting? Sebab gade itu kan sebuah jaminan sebetulnya. Kalau jaminannya kurang dari nilai pinjaman uang Anda, ya dia tidak akan mau. Sebab Pegadaian jauh lebih pintar dari kita dalam urusan uang. Mereka tidak mungkin kalau memang iya nih. Seperti itu Ibu. Intinya, kalau Ibu tahu bahwasanya di tempat tersebut akan ada riba kelebihan Anda, maka Anda tidak boleh berurusan dengan yang demikian itu. Lebih baik Anda berkah, Anda pergi ke pasar, Anda jual anting Anda, selesai urusannya. Anda dapat uang berkah, nggak bingung, nggak ada urusan dengan orang, nggak ada ikatan dengan orang. Selesai, tentram hati Anda, rezeki berkah, dimakan anak soleh, soleha, dimakan suami tambah sayang. Baik, alhamdulillah cukup Bu ya untuk sesi kali ini, dan silakan Bu ya untuk menutup dengan doa keberkahan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami ucapkan kepada keluarga besar BMT Al-Bahjah. BMT Al-Bahjah saja atau yang lainnya? BMT Al-Bahjah. Al-Bahjah. Nah, baik.
keluarga besar BMT Al-Bahjah, kami ucapkan selamat Anda ikut bergabung dengan lembaga keuangan yang akan kita upayakan sesuai dengan petunjuk syariah. Dan mulai dari awal Anda bergabung, Anda punya tabungan pahala. Sebab keuntungan dari BMT adalah untuk dakwah. BMT kan punya juga bisnis-bisnis yang dijalankannya dengan bermacam-macam transaksi, model transaksi yang ada. Nanti akan mengucur untuk dakwah dan perjuangan. Artinya yang Anda bergabung itu punya dua perjuangan. Pertama, untuk menyupport dakwah. Yang kedua, untuk menghindar daripada urusan riba. Maka ini adalah sebuah kemuliaan jihad. Dan semoga ini para peserta semakin diberkahi, lapang hati, lapang rezeki, yang punya utang dijauhkan daripada utang, dan harta semakin berkah. Baik, mari kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Kami mohon jauhkan kami dari hutang ya Allah. Jauhkan kami dari hutang ya Allah. Jauhkan kami dari hutang, dan kami mohon siapapun yang saat ini yang banyak hutang, terlilit hutang, kami mohon mudahkan mereka untuk mengembalikannya, dan jauhkan dari riba setelah itu ya Allah. Kami tidak ingin urusan dengan riba. Kami tidak mau dengan urusan dengan yang haram. Dan kami mohon jika ada di antara yang ikut acara ini terlilit dalam hutang, urusan riba ya Allah, terjebak dalam urusan riba, kami mohon ya Allah, Engkau Maha Kuasa ya Allah, bebaskan mereka dari riba ya Allah, dengan kuasamu ya Allah, yang sangat mudah bagimu ya Allah, tidak ada sulit bagimu ya Allah, yang Maha Kuat. Bebaskan kami semua dari riba, dan ganti dengan modal yang halal penuh berkah. Ya Allah, ampuni kami semua, ampuni guru-guru kami semua. Ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Yang sempit rezeki, lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, dan kami mohon ya Allah, setelah kau jadikan kami orang yang bisa bergabung dalam kemuliaan ini, jangan kau keluarkan, hingga kelak kami bersama-sama di surga bersama kasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah.